wabarakatuh. Nama saya Sevia Ulan Diningrum dari 12 IPA 5 nomor absen 31. Di sini saya akan membacakan surat Luqman ayat 13 dan 14 beserta arti perkata, tajwid dan isi kandungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya las tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wasyainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu wa fisaluhu fi amaini aniskur lil walidaik illayyal masyir. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya saya akan membacakan arti perkata dari surat Luqman ayat 13 dan 14. Wa idza dan ketika qala berkata Luqman libni kepada putranya wa huwa dan dia ya'iduhu dia menasihatinya yubanayya wahai anakku la jangan tusyrik kamu menyekutukan billahi Allah inna sesungguhnya syirka mempersekutukan Allah ladulmun adalah kezaliman adimun yang besar. Wawasoina dan kami wasiatkan atau perintahkan al-insana manusia biwalidayhi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, hamalathu telah mengandungnya, ummuhu ibunya, wahnan dengan kelemahan, ala dia atas, wahnin kelemahan mengandung, melahirkan dan menyusui, wafisaluh dan menyapihnya fi dalam amaini masa dua Tuhan anishkur bersyukurlah kamu li kepadaku wali walidaik dan kedua orang tuamu ilayya kepadaku al-masyir tempat kembali. Selanjutnya saya akan menyebutkan tajwid yang ada di dalam surat Luqman ayat 13 dan 14. Luqmanu termasuk dalam qalqalah sugro karena ada huruf qaf mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf qaf. Selanjutnya ada billahi termasuk dalam lam tarkik karena adalah lafal Allah yang didahului harokat kasroh. Cara membacanya ditipiskan. Selanjutnya ada inna yang termasuk dalam gunah musyahadah karena ada huruf nun yang bertasdid. Cara membacanya mendengung yang disangatkan. Selanjutnya ada adimun termasuk dalam mad lis sukun karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang, 4 ketukan atau harokat atau lebih dan juga boleh 2 harokat. Soina yang termasuk dalam mad lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf yang mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Selanjutnya ada insana ikhfa hakiki karena ada huruf nun mati bertemu dengan huruf sin. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf sin. Selanjutnya ada alawahnan termasuk dalam idhar halki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi kandungan surat Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama, anak merupakan bagian dari nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tua. Setiap orang tua hendaknya mendidik atau memberikan pelajaran kepada anak-anaknya. Salah satu bentuk mendidik itu yakni dengan memberi nasihat kepada anak-anaknya. Yang kedua, bentuk nasihat atau pelajaran yang penting sekali untuk disampaikan orang tua kepada anak-anaknya yakni perintah untuk tidak mempersekutukan Allah atau dikenal dengan dosa syirik.
Yang ketiga, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kezaliman yang besar. Mempersekutukan Allah atau dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang lebih besar dibanding syirik. Orang yang berbuat syirik maka dia telah melakukan kedurhakaan besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk melakukan bakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik itu berbakti kepada ayah atau ibunya. Yang kelima, seorang ibu dalam mengandung seorang anak perlu perjuangan yang besar. Ia harus rela dalam keadaan lemah dan berpayah-payah. Hal itu dirasakannya sering dengan bertambahnya usia kehamilannya. Seorang ibu pun berjuang dengan sekuat tenaga dalam proses kelahiran anak tersebut. Selanjutnya ibu tersebut menyusui. Tidak lupa ibu pun juga merawat anaknya yang masih kecil itu. Yang keenam, seorang anak hendaknya disusui secara sempurna sampai dalam masa 2 tahun. Menyusui seorang anak oleh ibu menjadi pekerjaan yang amat mulia. Bahkan ASI atau air susu ibu ini tidak bisa tergantikan oleh yang lainnya. Yang ketujuh, anak hendaknya berterima kasih terhadap kedua orang tuanya yang telah banyak berjasa besar kepadanya. Kedua orang tuanya merupakan pihak yang memiliki jasa besar pada kehidupan seorang anak. Yang kedelapan, manusia wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat. Jika manusia akan menghitung nikmatnya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin bisa melakukannya. Yang terakhir, pada akhirnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang luput dari hal ini. Di akhirat sana, manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan amal sewaktu hidup di dunia.